Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah teori tarjamah. Namun sebelum kita masuk ke perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi hari ini kita akan membahas teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur transfer. Tetapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mengulas pertemuan di minggu lalu, kita membahas jenis prosedur penerjemahan. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan di minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang jenis prosedur penerjemahan, ada yang masih ingat? Ada berapa saja? Oke, akan saya ulas sedikit tentang materi kita di minggu lalu mengenai jenis prosedur penerjemahan. Yang pertama ada prosedur literal. Kemudian yang kedua ada prosedur transfer dan naturalisasi. Yang ketiga ada prosedur ekuivalensi budaya. Kemudian yang keempat ada prosedur modulasi. Dan yang terakhir, yang kelima ada prosedur transposisi. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Kali ini kita akan membahas teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur transposisi. Nah, tujuan dari perkuliahan hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur transposisi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan teknik-teknik penerjemahan sebagai penjabaran prosedur transposisi. Oke, kita langsung masuk kepada materi. Nah, apa sih prosedur transposisi itu? Di sini Newmark mengatakan bahwasanya prosedur transposisi adalah prosedur penerjemahan yang berkenaan dengan perubahan aspek gramatikal dari BSU ke BSA. Apa itu BSU? Yaitu bahasa sumber, bahasa yang akan diterjemahkan. Ke BSA, bahasa sasaran, bahasa yang menjadi sasaran untuk penerjemahan. Adapun Krida Laksana mengungkapkan bahwasanya prosedur transposisi adalah prosedur atau hasil perubahan fungsi. Nah, jadi transposisi adalah bentuk perubahan fungsi dan kategori kata. Dalam hal ini yaitu kata dari bahasa Arab sebagai bahasa sumber ke bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. Berkaitan dengan struktur, maka kita kembali membuka ingatan kita mengenai struktur kalimat. Struktur kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur fungsi dan struktur kategori. Struktur fungsi itu apa saja? Nah, ini perhatikan yang saya highlight, bahwasanya struktur fungsi terdiri dari subjek atau biasa disingkat dengan S, kemudian predikat disingkat dengan P, ada objek disingkat dengan O, pelengkap ya disingkat dengan pel, dan keterangan atau disingkat dengan K. Ini adalah struktur fungsi dalam sebuah kalimat. Adapun struktur kategorinya, kategori itu nama lainnya adalah jenis kata. Struktur kategori terdiri dari apa? Nomina, ya, kata benda ya, verba disingkat dengan V atau kata kerja, kemudian adjektiva atau kata sifat disingkat dengan A, pronomina atau kata ganti ya disingkat dengan pro, numeralia disingkat dengan num, dan kata sarana disingkat dengan KS. Nah, untuk menjabarkan prosedur transposisi ini kita harus selalu berpatokan pada ini, pada struktur kalimat yang terdiri dari struktur fungsi dan struktur kategori. Oke ya. Berikutnya, nah ini dalam penjabaran prosedur transposisi itu ada teknik-tekniknya. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah teknik transfer. Apa itu teknik transfer? Kita perhatikan contoh di sini. Saya sudah tampilkan contoh ini, wallahu azizun
Dzuntiqom. Ini diterjemahkan Allah Maha Perkasa lagi memiliki dalam kurung siksa. Nah, teknik transfer yang digunakan di sini itu ada pada penerjemahan wallahu azizun, ya. Wallahu di bahasa sumber itu fungsinya sebagai subjek. Kemudian dalam penerjemahannya atau dalam bahasa sasarannya diartikan Allah itu juga berfungsi sebagai subjek. Kemudian azizun di sini diartikan maha perkasa, ini sama fungsinya yaitu sebagai predikat. Nah, analisisnya bagaimana? Jadi contoh tersebut menunjukkan gejala pengalihan fungsi dengan pola SP, berarti pola subjek predikat wallahu azizun atau Allah Maha Perkasa, ini kedudukannya sebagai subjek dan predikat secara utuh. Pengalihannya secara utuh dari BSU ke BSA, maksudnya bagaimana? Di bahasa sumber berkedudukan atau berfungsi sebagai subjek dan predikat, di bahasa penerima juga sebagai subjek dan predikat. Jadi teknik transfer artinya apa? Teknik yang cara penerjemahannya dengan mengalihkan fungsi dan kategori dengan pola yang sama. Yaitu apabila polanya subjek predikat diterjemahkan menjadi subjek predikat. Apabila dari bahasa sumbernya fungsinya sebagai predikat dan subjek, maka penerjemahannya juga predikat dan subjek. Apabila itu non kata benda diterjemahkan dengan kata benda. Apabila itu verba atau kata kerja diterjemahkan dengan kata kerja. Jadi singkatnya teknik transfer ini adalah tidak mengubah struktur, fungsi, dan kategori pada kalimat yang diterjemahkan. Kemudian berikutnya ada teknik transmutasi. Apa itu? Perhatikan contoh di sini. Ya. Di sini huwallazi yusawwirukum fil arham. Ini fungsinya huwa sebagai subjek. Alladzi yusawwirukum di sini fungsinya sebagai predikat, di mana di dalam predikat tersebut ada atau terdapat predikat, terdapat juga subjek, objek, dan keterangan. Ini masih di bahasa sumber. Kemudian kita lihat di bahasa sasarannya diterjemahkan dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Nah, dialah di sini atau kalau dalam bahasa sumbernya huwa, dialah di sini fungsinya menjadi predikat dari yang semula subjek menjadi predikat. Kemudian berikutnya yang semula predikat menjadi subjek. Nah, analisisnya bagaimana? Ya, di situ terdapat perubahan posisi fungsi. Ya, dari subjek predikat menjadi predikat subjek. Berarti ini mengalami perubahan posisi fungsi. Dari mana? Dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Polanya apa? Polanya subjek predikat menjadi predikat subjek. Jadi pengertian dari teknik transmutasi itu apa? Yaitu cara penerjemahan dengan mengubah pola urutan fungsi dan kategori dengan memindahkan tempatnya, ya. Ini berkebalikan dengan teknik transfer di atas. Kalau transfer itu polanya sama, subjek predikat. Kalau transmutasi polanya berbeda, yang semula subjek predikat menjadi predikat subjek. Kemudian berikutnya teknik reduksi. Nah, teknik reduksi itu apa? Yaitu perbedaan karakter dari bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Dalam kondisi tertentu, ini bisa terjadi pengurangan pola. Jadi teknik reduksi ini adalah teknik pengurangan pola. Pola apa? Pola fungsi dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kita perhatikan di sini. Fungsi di bahasa sumbernya ini ada predikat, kemudian di dalamnya masih terdapat predikat, subjek, objek, dan keterangan. Tetapi dalam penerjemahannya, ini karena tadi polanya sudah berubah ya, dialihkan. Ini subjek, nah ini kita perhatikan yang di dalam kurung saja. Hanya yang semula ada predikat, subjek, objek, dan keterangan, kemudian hanya menjadi predikat, objek, keterangan. Berarti di situ ada yang dihilangkan.
atau dikurangi. Nah, ini namanya teknik reduksi. Kemudian berikutnya teknik ekspansi. Teknik ekspansi itu apa? Nah, ini sederhananya adalah kebalikan dari teknik reduksi. Kalau reduksi, ini polanya adalah pola pengurangan fungsi. Kalau ekspansi, ini berarti apa? Pola perluasan fungsi atau ada penambahan fungsi. Kita perhatikan contoh di sini. Minhu ayatun muhkamatun. Ini dalam bahasa sumber fungsinya hanya sebagai predikat dan subjek. Tetapi di penerjemahannya atau di bahasa sasarannya, ini menjadi apa? Ada keterangan, ada predikat, ada subjek. Jadi dari yang semula berpola predikat subjek menjadi keterangan, predikat, dan subjek. Ada penambahan. Penambahan fungsi berupa apa? Keterangan. Nah, ini namanya teknik ekspansi. Dan berikutnya ada teknik eksplanasi. Ya, kita sering mendengar ya istilah explain, mengeksplain itu bagaimana dalam teori terjemah. Nah, ini perhatikan contoh di sini. Ada nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Nah, kita perhatikan struktur fungsinya. Nazala di sini berfungsi sebagai predikat, ya, ini predikat. Kemudian ada dalam kurung subjek. Ini bacanya bagaimana? Nah, dalam pembahasan ini, subjek atau fungsi apapun yang berada dalam kurung seperti ini sifatnya adalah tersembunyi atau disamarkan. Karena kalau kita lihat, mana di sini subjeknya tidak tampak. Ya, begitu. Tetapi di bahasa sasarannya, subjek yang semula tidak tampak menjadi tampak. Mana ini? Dia. Nah, mana kata yang menunjukkan arti dia di sini? Tidak kelihatan. Tetapi karena ada perbedaan gramatika antara bahasa sumber, dalam hal ini ada bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, maka terjadilah yang semula tidak tampak menjadi tampak. Nah, proses penampakan yang seperti ini, proses menampakkannya itu dalam prosedur transposisi disebut dengan teknik eksplanasi. Lalu analisisnya bagaimana dari penerjemahan panggalan ayat ini? Yaitu terdapat fungsi yang dieksplisitkan. Mana subjek ini? Dia. Nazala di sini ini mengandung predikat dan subjek, tetapi subjeknya tidak tampak. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi tampak. Artinya apa? Dia. Jadi nazala itu dia menurunkan. Nah, proses pengeksplisitan seperti ini yang disebut dengan teknik eksplanasi. Pengertiannya, teknik penerjemahan yang ditandai dengan mengeksplisitkan unsur linguistik bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Nah, itu penjabaran prosedur transposisi. Kesimpulannya, ada 5 teknik prosedur transposisi. Yang pertama ada teknik transfer, yaitu pengalihan pola tanpa ada perubahan. Kemudian teknik transmutasi, yaitu pengalihan pola yang mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga teknik reduksi, ada pengurangan pola. Yang keempat teknik ekspansi, ada penambahan pola. Kemudian yang terakhir teknik eksplanasi, yaitu mengeksplisitkan atau menampakkan pola. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Oke, saya rasa cukup ya, sudah paham semua. Maka saya akan kasih tugas. Coba ini.
Ada teks kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Di sini saya sudah terjemahkan. Kemudian tugas kalian di proyek ini yaitu untuk menentukan struktur, fungsi, dan kategori pada ayat ini. Jadi silahkan kalian analisis, kalian pahami benar fungsi-fungsi dari bahasa sumber dan bahasa penerima ini. Kemudian deskripsikan teknik apa yang digunakan. Jadi langkah-langkahnya pertama adalah kalian menentukan fungsi dan menentukan kategorinya. Kalau sudah ditentukan, sudah ketemu, lalu kalian deskripsikan. Oh, ini menggunakan teknik transfer, ini menggunakan teknik eksplanasi, ini menggunakan teknik reduksi, dan seterusnya. Oke, saya beri waktu 20 menit. Silahkan kalian kerjakan proyek ini. Oke, pertemuan kali ini saya rasa cukup. Apabila ada kekurangan, kehilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.